wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan selalu untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan iman dan Islam. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan buat saya khususnya bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu yang luar biasa di malam hari ini. Semoga apapun yang kita ikhtiarkan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ini agak mendadak juga. Jadi saya juga bingung sebetulnya itu mau kasih materi apa gitu ya. Cuman alhamdulillahnya beberapa saat kemarin kita diskusi sama teman-teman juga yang ada di sini. Jadi memang hakikatnya kenapa sih terkadang kita ini antara doa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di hati kita itu nggak bisa sejalan gitu. Makanya tadi saya kepikiran untuk mengangkat tema doa ini gitu. Karena terkadang kita ini selalu berdoa. Berdoa dalam sholat kita, berdoa setelah sholat, bahkan kita mendoakan anak-anak kita gitu kan. Tapi terkadang apa yang kita lakukan itu hanya seperti rutinitas saja gitu. Rutinitas kita kalau setelah sholat ya kita pasti akan berdoa gitu. Bahkan terkadang kita itu sudah hafal banget dengan apa yang kita minta sama Allah gitu kan. Jadi kadang itu tanpa kita sadari setelah kita sholat ya kita otomatis doa yang terucap itu sudah di luar kepala gitu. Dari semua rutinitas itu akhirnya menjadikan kita ini lupa akan satu hal, bahwa sebetulnya doa itu butuh menghadirkan rasa di dalam hati kita. Butuh kita ini merasa bahwa kita ini butuh sama Allah gitu. Kita ini bergantung penuh kepada Allah dan kita ini berharap apa yang menjadi hajat kita itu nantinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi selama ini ya kita doa-doa aja gitu. Ma, adik mau lomba gitu. Oh ya, semoga sama Allah diberikan kemenangan gitu. Tapi apakah itu dari hati kita atau dengan rutinitas kita yang banyak menjadikan ya itu hanya terucap aja di lisan kita, nggak sampai di hati kita gitu. Apa kira-kira bedanya bahwa doa itu hanya di lisan kita dengan doa itu sampai dari hati kita? Terkadang kita itu katakanlah ketika kita setelah sholat dan lain sebagainya kita minta, ya Allah jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan anak kami jadi anak-anak yang soleh gitu kan. Itu semua doa-doa itu sudah kita hafalkan di luar kepala kita karena setiap sehari minim 5 kali itu kita minta gitu. Tapi saking hafalnya, terkadang kita ini lupa untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan perasaan kita, menghadirkan jiwa kita, bahwa kita ini sebagai hamba yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sehingga dalam doa ini kita benar-benar memohon gitu. Kita benar-benar bergantung dan kita itu benar-benar butuh sama Allah. Seperti ketika anak itu butuh untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia minta sama kita gitu. Ma, aku belikan mainan dong. Nggak usah, mama belum ada duitnya. Ayolah, ma, belikan gitu kan. Nanti ya dek, ketika nanti ayah sudah gajian, ma, aku maunya sekarang gitu kan.
Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena mereka mintanya dari hati gitu. Sementara kita ketika kita minta sama Allah, kita minta banyak hal tapi itu nggak dari hati kita. Jadi itulah sebetulnya gambaran yang ingin, ayolah kita sama-sama kita kembali lagi, kita renungi lagi, kita coba lagi. Apakah selama ini doa-doa yang sudah kita ucapkan itu benar-benar dari hati kita? Atau hanya doa-doa yang terucap di lisan kita saja? Apa sih sebetulnya yang menjadikan doa kita itu dikabulkan sama Allah? Kira-kira apa ibu-ibu? Mungkin bisa dihidupkan mic-nya, boleh? Apa kira-kira yang menjadikan doa kita itu sama Allah dikabulkan? Kesungguhan kita meminta sama Allah. Boleh, ada lagi yang lain? Mungkin karena ridho dengan segala ketentuannya setelah tawakal, ikhtiar, dan berdoa. Boleh, ada lagi? Jadi kalau dalam bahasan kita gitu ya, katakanlah kenapa sih doa itu mudah nanti akan dikabulkan sama Allah? Yang pertama ada syaratnya gitu. Bagaimana kita harus berdoa? Kalau tadi yang disebutkan hati kita harus ikhlas, harus ridho. Itu memang salah satu yang menjadikan nanti Allah itu ridho untuk memberikan atau mengabulkan doa-doa kita. Itu pun nanti ada beberapa hal ya, ada yang memang waktunya sudah sampai, ada yang sama Allah ditunda untuk katakanlah membersihkan dosa-dosa kita, ada yang Allah tunda untuk menghilangkan musibah yang seharusnya kita alami gitu kan, atau ada lagi yang nantinya itu doa itu nanti akan disimpan dan nanti akan menjadikan amal tersendiri kita di akhirat nanti kan gitu. Ya, tapi ketika katakanlah kita berdoa kepada Allah, itu yang harus kita ingat adalah yang pertama sebelum kita katakanlah meminta doa, mengeluarkan atau meminta semua hajat kita, itu yang paling penting yang pertama adalah kita harus memberikan puji-pujian kepada Allah. Minimal kita harus bilang alhamdulillah, kita mengakui kebesaran Allah, kita menyebutkan semua nama-nama Allah yang begitu luar biasa. Kalau katakanlah kita ini maunya minta rizki sama Allah, ya berarti nanti ya Allah Engkau yang maha memberi rizki, Engkau yang maha kuasa, ya Allah alhamdulillah ya Allah atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sampai dengan saat ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ketika hamba membuka mata ya Allah, ada suami hamba yang berada di sebelah hamba, yang selalu dan selalu berbuat banyak hal untuk keluarga hamba. Jadi kita bersyukur dulu ibu-ibu, bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita menyadari betul bahwa apapun yang kita rasakan, apapun kebaikan yang kita dapatkan itu semuanya hanya dengan kasih sayang Allah. Sehingga nantinya kita tahu bahwa nantinya itu dalam doa kita itu kita akan sampaikan sama Allah, ya Allah hamba bersyukur atas rezeki yang kau berikan ya Allah. Hamba bersyukur atas nikmat sehat ini ya Allah. Ya Allah hamba bersyukur atas nikmat ibadah ini ya Allah. Jadi hal-hal itu harus kita sampaikan. Karena kita ini sebagai seorang hamba yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang lagi bergantung dan lagi minta kepada Robnya kan. Kalau itu sudah kita lakukan, yang paling penting lagi seperti yang sudah kita lakukan tadi di awal majelis, kita selalu sampaikan selawat buat Nabi kita Muhammad SAW.
Kenapa harus seperti itu? Karena ada cerita pada saat zamannya Nabi dulu, ketika ada orang yang berdoa, dia langsung menyampaikan hajatnya, ya Allah aku minta ini, dan ini. Apa yang Nabi sampaikan, dia termasuk orang yang tergesa-gesa. Karena kita harus memuji Allah dulu, kita harus berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu baru kita sampaikan semua hajat kita. Kita boleh ibu-ibu minta apapun, kita boleh minta segala yang ingin kita inginkan. Kita minta beli mobil, kita minta anak yang soleh, kita minta supaya diberikan rezeki yang berlimpah, kita mau minta apapun, kita mau minta umroh dan lain sebagainya boleh. Tapi hakikatnya kita harus sadar betul bahwa kita ini hanyalah hambanya Allah. Yang sebetulnya kita ini nggak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kita tahu apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, tapi kita belum tahu apakah yang kita inginkan ini sebetulnya baik buat kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengutarakan, sudah meminta semua hal yang kita inginkan, di akhir doa kita harus sampaikan sama Allah. Ya Allah, semuanya itu hanyalah keinginan dari hamba-Mu yang lemah ini, ya Rabb. Ini hanyalah keinginan kami, ya Rabb, sebagai hamba-Mu yang sebetulnya kami nggak tahu apa yang terbaik buat kami, ya Allah. Jika segala hal yang kami minta itu adalah baik buat kami, buat keluarga kami, dan buat akhirat kami nantinya, ya Allah, mudahkanlah dan kabulkanlah. Tapi ya Allah, jika itu memang tidak baik, ya Allah, sesungguhnya hamba ridho dan ikhlas, ya Allah. Karena apapun yang Engkau pilihkan buat kami dan apapun yang Engkau hadirkan itu pasti yang terbaik. Hakikatnya apa ibu-ibu? Bahwa kita ini hanya bisa meminta. Tapi Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga ketika kita sadar akan hal ini, kita tahu bahwa oh ternyata kalau katakanlah aku minta sesuatu sama Allah tidak dihadirkan, bisa jadi itu memang aku belum siap. Bisa jadi itu memang nggak baik nanti buat akhiratku. Sehingga kita nggak akan lagi ada gimana sih katanya kalau orang hijrah itu kita semakin dekat sama Allah, tapi kita minta apa-apa malah tambah susah, malah tambah nggak dikabulin sama Allah, kan itu. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Ya karena kita tidak memahami konteksnya kita sebagai hambanya Allah, konteksnya kita dalam berdoa, sehingga kita tidak bisa menerima apapun yang sudah Allah takdirkan buat kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Apapun kondisinya pasti kita akan bersyukur. Karena kalau mensyukuri nikmat itu insya Allah semua orang itu akan mudah menerimanya. Seperti katakanlah kita dapat rezeki, suami kita naik jabatan, anak kita berprestasi, atau kita dapat promosi dan lain sebagainya, otomatis kita akan mengucapkan itu dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, anak hamba menjadi juara 1. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki suami hamba naik gaji, kan gitu. Itu pasti otomatis kita akan ucapkan dari lisan kita kalau kita bersyukur. Tapi bagaimana ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidup kita? Apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam lisan kita ketika yang terjadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan? Biasanya apa, Bu, yang biasanya terucap tuh? Ketika yang hadir bukan sesuatu yang membahagiakan, tapi satu musibah mungkin, sesuatu yang tidak nyaman mungkin. Apa biasanya yang terucap di dalam, yang langsung terucap dari lisan kita? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus perasaannya gimana ibu-ibu? Sangat tadi ya, Ma. Perasaannya gimana? Kecewa Tidak, atau bersyukur? bersyukur. Alhamdulillah. Hmm. Ya, jadi ketika katakanlah Allah hadirkan musibah, Hmm. itu ada dua hal. Ada yang hamba yang memang sudah paham bahwa apapun yang Allah pilihkan itu yang pasti yang terbaik, dia pasti akan tetap bersyukur, ya Allah. Semoga dengan musibah ini menjadikan Engkau menghapus dosa-dosa hamba. Oh begitulah ya Allah. Ya Allah, ternyata hamba yakin dengan musibah ini, ya Allah, Engkau akan meninggikan derajat hamba, kan Iya. gitu. Iya, iya. Tapi bagaimana Terus, dengan orang-orang yang tidak paham? Bagaimana dengan orang-orang yang banyak di sekitar kita yang mereka itu tidak paham dengan konsep qada dan qadar ini, bagaimana berprasangka baik sama Allah, bagaimana menerima takdir Allah, apa yang akan mereka ucapkan? Pasti mereka marah, akan mengeluh, marah, bahkan mereka bisa mengumpat yang jelek, kecewa. Padahal ketika katakanlah kita tidak bisa menerima itu, sesungguhnya itu pasti baik menjadikan kita jauh dari Allah dan jauh dari rahmatnya Allah. Kan seperti itu. Jadi di sini nanti mari kita belajar bahwa di dalam doa itu sebetulnya ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah rukun. Rukunnya berdoa itu apa aja ibu-ibu gitu. Rukunnya berdoa itu apa saja kira-kira? Yang pertama, dalam berdoa itu kita harus menghadirkan hati yang seperti tadi sudah sedikit kita bahas ya. Jadi menghadirkan hati kita, kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kalau kita berdoa itu, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan sama Allah? Kira-kira apa ibu-ibu? Karena Allah ada dalam prasangka hambanya. Ya, tepat sekali. Jadi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar yakin bahwa nanti apa yang akan kita minta itu pasti sama Allah akan dikabulkan. Pasti Allah akan kabulkan sehingga hati kita ketika meminta sama Allah itu pasti dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan kita dilarang untuk mempunyai hati yang lalai. Hati yang lalai itu menjadi salah satu penyebab doa-doa kita nanti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi yang tidak kalah penting lagi ketika katakanlah kita ini sudah menghadirkan hati kita di dalam setiap doa kita, kita juga harus meluaskan niat kita. Kenapa kita harus meluaskan niat kira-kira? Kenapa sih dalam doa kita itu kita harus meluaskan niat kita? Kira-kira apa ibu-ibu? Kita itu dalam berdoa harus luas niat kita. Kenapa kira-kira? Karena sebetulnya kita harus memberikan alasan kepada Allah kenapa doa kita itu harus dikabulkan sama Allah gitu. Jadi dengan luasnya niat kita itu, itulah sebetulnya yang menjadikan kenapa Allah itu nanti akan mengabulkan doa kita. Contohnya gini, kita pengen punya mobil nih gitu. Nah, sebetulnya ketika kita minta, ya Allah aku pengen mobil gitu kan. Nah, ini kan masih tidak jelas mobil ini akan digunakan untuk apa gitu. Tapi ketika kita meluaskan niat kita, ya Allah, hamba ingin punya mobil sehingga bisa hamba gunakan untuk datang ke kajian, ya Allah, bersama dengan keluarga hamba. Kami bisa mengikuti kajian-kajian yang mungkin jaraknya jauh dari tempat kami. Ya Allah, dengan mobil itu nanti hamba dan anak-anak hamba lebih mudah untuk bersilaturahmi mengunjungi orang tua kami, ya Allah.
Ya Allah, semoga dengan mobil itu nanti memudahkan hamba sebagai jamaah masjid untuk bisa menjemput ustadz yang nanti atau yang akan mengisi di dalam kajian di masjid kita nanti gitu. Jadi dari semua niatan tadi, itulah nantinya itu yang akan memudahkan Allah untuk bisa mengabulkan doa kita. Bentar ya, bentar. Seperti itu. Suara saya masih jelas? Jelas. Masih Tadi barusan ada telepon masuk, soalnya saya reject. Jadi seperti itu ibu-ibu. Jadi dengan luasnya niat kita itu, itulah nantinya yang akan menjadikan Allah itu lebih cepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Ada kisah, jadi ada seorang ustadzah yang dia itu, kalau nggak salah dia itu ngontrak rumah. Dan di rumahnya dia itu selalu hadirlah anak-anak yang dia itu belajar ngaji di situ dan lain-lain gitu kan. Karena banyak anak kecil sehingga mereka itu kadang dia itu mencoret-coret di tembok dan lain sebagainya, dan kebetulan si pemilik rumah ini marah gitu kan. Dari marahnya itu si ustadzah lagi berdoa, ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa memiliki rumah supaya anak-anak ini nanti bisa belajar dan mengekspresikan semua hal yang baik dengan izin Allah, dengan mudah beliau dapat dapatkan. Karena kalau sudah Allah berkehendak, pasti dengan kunnya saja dia akan mudah untuk bisa mendapatkan itu. Artinya apa? Ya artinya kalau ibu-ibu itu pingin sesuatu, harus diluaskan niatnya gitu. Kalau katakanlah, kenapa sih saya meminta untuk punya rumah yang baru? Kenapa sih saya harus meminta, katakanlah saya harus punya kendaraan baru? Kenapa sih katakanlah saya minta ya Allah semoga anak hamba menjadi anak yang soleh. Berarti memperluas niatnya dengan apa? Semoga dia bisa bermanfaat bagi umat ya Allah. Semoga dia bisa menjadi pejuang agamamu ya Rabb. Jadi semua hal itu yang nantinya akan menjadikan Allah lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Tentunya kembali lagi ke konsep yang tadi gitu kan, bahwa semua doa-doa yang kita panjatkan hasilnya seutuhnya kita kembalikan lagi kepada Allah, karena apapun yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik buat kita semua. Seperti itu. Terus yang selanjutnya di dalam rukun itu kita juga dituntut untuk khusyuk dan juga tenang. Jadi dalam berdoa itu kita butuh khusyuk, kita butuh tenang, kita tidak boleh buru-buru. Sehingga apa? Semua yang kita minta sama Allah, semua yang kita harapkan akan menjadikan jalan Allah mengabulkan doa-doa kita itu benar-benar kita minta dalam kondisi kita yang terbaik, dalam kondisi khusyuknya kita. Semoga nanti Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan semua itu, sehingga nantinya Allah akan memudahkan kita dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya di dalam doa itu ada yang namanya sayapnya doa. Sayapnya doa itu apa? Sayapnya doa itu kita harus jujur gitu. Jujur di sini artinya apa gitu. Jujur di sini itu kita harus jujur dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa kita ini minta ini benar-benar hanya kepadamu ya Allah gitu.
Jadi apapun yang kita minta ini kita benar-benar sadar bahwa kita ini jujur sebagai hamba yang lemah, hamba yang nggak bisa ngapain, sehingga kita hanya bergantung kepada Allah. Seperti itu. Poin yang ketiga, yang pertama tadi itu adalah rukun, yang kedua sayap, yang ketiga itu waktu. Waktu terbaik kita berdoa apa ibu-ibu? Ketika sujud terakhir. Sujud terakhir. Oleh sepertiga malam, antara adzan dan iqomah. Nah, Di hari jadi Jumat, waktu ya di hari hari Jumat Jumat, ketika sore hari. sholat asar, Ya. Jadi di waktu-waktu itu kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah akan lebih cepat mengabulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah sebabnya doa itu diterima oleh Allah, yaitu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu adalah 4 hal yang berkaitan dengan doa kita gitu ya. Jadi yang terpenting lagi saya ingin kita bahas di sini bahwa doa itu adalah keinginan seorang hamba, keinginan kita gitu. Jadi kalau kita berdoa, ya kita harus, kalau tadi meluaskan niat, kita juga harus berdoa itu untuk dunia dan di akhirat kita gitu. Supaya nantinya itu Allah memudahkan semua jalan kita, semua hajat-hajat kita baik nanti di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Jadi ada satu cerita gitu ya. Jadi ada seorang teman kita yang berhijrah. Kebetulan suaminya adalah salah satu petinggi satu bank gitu ya. Dengan gaji yang sudah sangat tinggi, dengan kehidupan yang mewah, dan dengan segala hal yang sudah terjamin lah di secara materi. Sampai suatu saat si suami ini sadar bahwa ternyata ini adalah dosa yang harus dia tinggalkan karena dia berkecimpung di dalam riba gitu kan. Nah, ketika si suami ini sudah mulai untuk belajar berhijrah, dia sampaikan nih sama istrinya gitu. Ketika disampaikan sama istrinya, justru si istri ini menolak. Dia sebetulnya nggak mau kalau suaminya itu harus berhenti gitu. Karena secara perhitungan matematikanya dia gitu kan, dia setiap bulan sudah biasa dapat puluhan juta gitu kan, terus nanti dia harus kehilangan semua itu, sementara anaknya ada yang mondok, ada yang sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya singkat cerita si istri ini tidak bisa menerima ketika suaminya ini mengambil langkah untuk keluar gitu kan. Dan ketika sudah sampai keluar di 1 tahun lebih, tetap si istri ini dia tidak bisa menerima gitu. Ketika tidak bisa menerima, waktu berjalan sampailah mereka itu punya satu usaha gitu. Punya satu usaha. Usahanya itu frozen food gitu ya. Jadi dia itu bikin usaha frozen food yang dia taruh di swalayan dan lain-lain gitu. Dia sampaikan ketika mungkin hampir sudah 2 tahun ya beliau berhijrah itu, dia sampaikan, sampai detik ini suamiku masih belum bisa nih meyakinkan aku gitu. Ketika saya tanya, belum bisa meyakinkan apa Mbak? Aku bilang, ya belum bisa meyakinkan kalau dia itu bisa memberikan, dia diam gitu. Oh, maksudnya tidak bisa memberikan seperti apa yang sudah pernah dia berikan, tidak bisa memberikan yang dulu sudah pernah dirasakan. Iya sih Mbak, bagaimana mungkin dia bisa memberikan semua itu kalau usahanya kita cuma gini-gini aja, dia bilang. Dari situ akhirnya kita coba untuk komunikasikan, kita coba sharing. Saya tanya,
eh, gimana sih kalau katakanlah sampean lagi berdoa, saya bilang gitu. Ya dia minta banyak hal lah ini. Tapi nih kalau pas lagi masukin making lah katakanlah, sampean kan bikin frozen food nih. Ketika making ada nggak sih perasaan kayak gini? Dengan kayak gini aja, bisa nggak sih aku itu dapat uang banyak? Mana bisa aku bisa nyekolahin anak-anak? Ada nggak perasaan kayak gitu? Saya tanya. Iya sih kayak gitu, Seda gitu kan. Habis itu, ada nggak sih perasaan ketika katakanlah lagi kerjain itu di dalam hati itu kayak gini, wah kerjaan kayak gini, kapan bisa dapat uang banyak gitu kan? Dan itu memang yang beliau rasakan gitu. Ya, akhirnya saya sampaikan seperti yang tadi sudah kita bahas, ya itulah sebabnya kenapa sampai sekarang jalan itu masih belum bisa terlihat. Karena sampean itu tidak yakin bahwa Allah itulah yang memberikan rizki kepada keluarganya sampean. Yang nantinya itu dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika seorang hamba punya prasangka seperti itu, yang terjadi ya kayak gitu. Yang terjadi sama nggak akan pernah cukup kan gitu. Artinya apa? Artinya terkadang kita itu tidak menyadari bahwa kita ini sudah banyak sekali memanjatkan doa. Kita sudah berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki yang barokah, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh. Tapi ketika kita minta rezeki, fakta yang kita lakukan apa? Ketika kita menjalani hari-hari kita itu selalu mengeluh tanpa kita sadari. Sehingga apa yang ada di dalam doa kita dengan fakta yang kita lakukan itu sangat bertolak belakang. Contoh lagi, katakanlah ketika kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak-anak hamba anak-anak yang soleh gitu kan. Terus anak kita berulah sedikit gitu. Kamu ini memang anak nakal, kamu nggak bisa dikasih tahu gitu. Kira-kira ucapan kita itu doa apa bukan? Ucapan kita itu doa. Sehingga kalau sholat kita ini minta anak kita menjadi anak yang soleh, tapi ketika kita beraktivitas bersama dengan anak-anak kita, yang terucap di mulut kita itu nggak sama, justru doa yang sangat bertolak belakang. Kira-kira dalam kondisi itu, mana yang lebih cepat dikabulkan sama Allah? Dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berdoa, itu biasanya hanya lisan kita. Gitu. Pikiran kita itu kadang terkoneksi, kadang tidak. Tapi kalau kita ini sudah meluapkan kemarahan, itu pasti terkoneksi pikiran kita. Dan terkoneksi dalam batin kita. Gitu. Sehingga itu bisa lebih cepat terkabul karena apa yang dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita itu lebih besar porsinya daripada apa yang terucap di dalam lisan kita. Ya, mungkin ibu-ibu bisa direnungi sebentar. Kira-kira apa sih doa yang selama ini saya minta sama Allah, tapi faktanya yang dilakukan adalah berbeda. Boleh mungkin dicoret-coret gitu, difikirkan, biar nanti kita bisa diskusikan. Silakan. Nanti yang sudah selesai bisa dibuka mic-nya ya. Nanti kita diskusikan. Monggo ibu-ibu bisa difikirkan kira-kira apa sih selama ini doa yang selalu saya panjatkan, saya minta sama Allah di malam-malam kita, di sholat-sholat kita. Tapi justru aktivitas kita itu sehari-hari justru bertolak belakang dengan itu. Mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, mungkin dengan pekerjaan kita. Silakan.
Alhamdulillah. Ini ada yang sudah ngisi di chat dengan Ibu Lia Pohan. Saya minta anak dan suami saya mengaji Ustadzah, tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Mintanya gimana, Bu? Kira-kira bisa dihidupkan mic-nya? Bu Lia Pohan, silakan Bu, buka kamera. Ya, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira mintanya gimana biasanya? Saya minta setiap dalam sholat, Ustazah. Doanya gimana mintanya, kalau boleh tahu? Saya minta begini, ya Allah, lembutkanlah hati suami dan anakku, agar mereka mau mengkaji sabda Kamu. Anak saya ada satu perempuan. Ya, sedikit inilah Ustazah. Agak keras begitu saja. Ya. Ya, suami saya memang tidak pernah melarang saya berdakwah gitu kan, sebagai pengaman dakwah. Tapi dia memang belum bisa mengaji sama saya. Terus yang ada di hatinya Ibu gimana? Ingin banget gitu kan? Ingin banget ya. Jadi rasanya gini nggak sih Bu? Jadi katakanlah, ya Allah saya ingin banget anak saya ngaji. Ya Allah saya pingin banget suami saya ngaji gitu. Pingin seperti itu nggak rasanya? Iya saja. Seperti itu. Saya minta sama Allah itu sampai nangis. Kalau minta pernah nggak Bu bilang kayak gini? Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang memiliki suami hamba. Engkau juga yang memiliki anak-anak hamba ya Rob. Engkau yang menggenggam hatinya dan Engkau yang memiliki hatinya. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak berhak minta apapun ya Rob. Karena sesungguhnya hati mereka hanyalah milik-Mu. Ya Allah, jika boleh hamba meminta, hamba ingin sekali ya Allah, kami bisa mengaji bersama. Dia bisa menjadi imam yang baik buat hamba. Kami bisa berdakwah bersama. Tapi ya Rob, sesungguhnya hamba nggak tahu apa yang terbaik dan apa yang Kau rencanakan. Jika memang hamba boleh memohon ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah untuk bisa bersama-sama dengan hamba berjuang di jalan-Mu. Tapi ya Rob, jika Engkau masih punya rencana yang lain yang hamba nggak pernah paham dan hamba nggak pernah tahu, jadikanlah hati ini untuk ikhlas menerimanya. Dan berikanlah kemudahan bagi hamba ya Allah untuk memahami petunjuk-Mu. Jadikanlah hamba faham ya Allah apa sebetulnya yang harus hamba lakukan terhadap mereka. Sehingga hati ini bisa ikhlas menerima apapun yang sudah Engkau tentukan dan Engkau pilihkan buat hamba ya Rob. Ada Bu poinnya. Kuliah? Iya saja. Jadi ada poinnya, kita ngaku dulu nih gitu. Kita ngaku dulu sama Allah bahwa kita ini nggak punya hak untuk menjadikan suami kita itu seperti ini, anak kita seperti ini. Itu kita nggak punya hak untuk itu gitu. Karena bagi Allah begitu mudah untuk menyadarkan dan membolak-balik hati suami kita, anak kita itu untuk memberikan hidayah itu mudah
mutlak hanya Allah yang bisa memberikan. Dan itu dulu yang harus kita sadari gitu. Jadi kita hanya memohon sama Allah. Ya Allah, hamba mohon. Karena menurut hamba itu, hamba pingin itu akan menjadi baik buat keluarga hamba. Tapi itu tadi harus disadari bahwa kita tidak akan pernah bisa merubah hati suami kita, hati anak kita, walaupun di jalan untuk menjadi lebih baik. Jika Allah tidak memberikan itu, kita nggak akan pernah bisa, Bu. Makanya mintanya harus mengakui dulu bahwa kita ini seorang hamba yang hanya berharap. Hanya berharap bahwa apapun yang kita panjatkan dalam doa kita, hasilnya semuanya kita pasrahkan sama Allah. Dapat poinnya, Bu? Iya. Semoga sama Allah dimudahkan. Jadi ada sebetulnya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu luar biasa sekali. Jadi Allah itu sampaikan di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, janganlah pernah engkau takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada. Dan ketahuilah kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rizki, karena perbendaharaanku tidak akan pernah punah untuk selamanya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, wahai anak Adam, janganlah engkau pernah takut. Aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka janganlah kamu main-main. Dan aku tentukan rizkimu, maka tidak perlu engkau capek-capek. Jadi, tubuh kita ini bergerak karena kita harus berikhtiar. Seperti tadi, ibu harus berikhtiar nih, berdoa sama Allah, harus minta sama Allah gitu. Tapi ketika itu masih belum kita dapatkan, kita harus ikhlas dulu. Karena kita sadar betul bahwa sebetulnya hanya Allah lah yang bisa mengubah dan memberikan hidayah tadi. Tapi ketika di dalam hati kita ini ada rasa bahwa kita ingin banget dia itu berubah, sehingga itu menjadikan kita ini biasanya semakin kita ingin anak kita berubah menjadi lebih baik gitu ya, Bu. Yang kita dapatkan justru dia tuh nggak baik gitu. Karena tanpa kita sadari, kita itu mempunyai perasaan bahwa ini kamu harus berubah nih gitu. Padahal yang bisa merubah kan hanya Allah. Kayak gitu. Jadi di dalam hadis ini juga disebutkan, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau ridho atas pemberianku, berarti ridho. Kalau katakanlah anaknya ibu mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman, suami ibu masih belum seperti yang ibu harapkan, tapi ibu ridho, maka di sini disebutkan bahwa maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Seperti itu. Tapi jika engkau tidak ridho atas pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Artinya ketika katakanlah nih kita ingin anak kita berubah, anak kita nggak berubah, tapi kita tidak menyadari bahwa kita ingin dia berubah, tapi kita tidak sadar bahwa yang harus kita lakukan itu adalah ridho dulu gitu. Ridho dulu dengan keadaan suami yang seperti ini, ridho dulu dengan keadaan anak yang seperti ini. Setelah ibu ridho, insya Allah nanti Allah akan membolak-balikan hatinya untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Ada yang mungkin ingin ditanyakan, Bu Lia? Itu saja, Ustazah. Ya, semoga sama Allah dimudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ini ada yang Ustazah, bagaimana jika ternyata kita lalai dengan niat awal kita di saat meminta berdoa, padahal doa kita sudah dikabulkan sama Allah. Jadi lalainya gimana ini, Bu, maksudnya?
Ibu siapa ini? Ibu Dini. Ya, Bu Ya, Dini. Ustazah. Silakan, Bu. Lainnya ya tidak sesuai dengan niat awalnya gitu Ustazah. Misalnya saat kita minta untuk punya kendaraan, kan niat awalnya untuk mudah bersilaturahmi atau berdakwah. Hmm. Ternyata jalan dengan itu kita untuk misalnya untuk keperluan anak jadinya gitu Ustazah. Tapi niat awalnya apa niat awalnya? Untuk transportasi, misalnya keperluan bersilaturahmi ke tempat Mm-mm. saudara, orang tua, dan memudahkan kita. Terus juga Mm-mm. untuk dakwah, tapi ternyata berjalan dengan itu lebih banyak untuk anak gitu Ustazah. Lebih banyak untuk yang lain gitu kan ya. Ya, jadi itu lebih baik kalau kita akui sama Allah gitu. Jadi kita akui, ya Allah, sesungguhnya Engkau sudah memudahkan urusan hamba, bahkan Engkau sudah mengabulkan apa yang hamba minta. Tapi ya Allah, hamba mohon maaf kalau karena hamba masuk belum bisa menjalankan apa yang menjadi niat awal hamba, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah agar kami bisa secepatnya menunaikan semua niatan-niatan yang pernah hamba niatkan. Berikanlah kami kebarokahan waktu, berikanlah kami kebarokahan dalam segala hal, sehingga Engkau mudahkan urusan kami, sehingga semua rizki yang telah Engkau titipkan kepada kami, ya Allah, mempunyai manfaat yang lebih, sehingga bisa bermanfaat bagi umat dan juga bisa menjadi jalan hamba menuju surga. Paling tidak di dalam hati kita sudah sadar nih bahwa kita sebetulnya harus melakukan banyak hal gitu kan, harus bersyukur dan lain-lain. Kayak gitu sih. Syukran Ustazah. Wa'alaikum. Ya, mungkin Bu Evi ada yang ingin ditanyakan dengan Ustazah? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Ketika kita mau berdoa gitu kan doanya itu terlalu panjang gitu kan. Jadi ketika kita gimana ya? Ketika kita mau mengucapkan itu kan karena terlalu panjang, jadi kita hanya bisa istighfar gitu, memohon ampun sama Allah gitu. Apakah Allah mengetahui apa itu saja? Ya, Bismillah. Jadi sebetulnya itu tanpa kita sampaikan pun Allah itu pasti sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita kan gitu ya. Jadi kalau katakanlah, ada nggak sih sebetulnya pernah nggak kita itu merasa bahwa ketika kita sudah lelah banget, kita sudah capek dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu, bahkan kita itu cuman diem. Tapi di dalam pikiran kita itu, ya itulah sudah jalan sebetulnya apa yang kita harapkan, apa yang kita keluhkan, apa yang menjadi capeknya kita itu semuanya itu saking sudah penatnya sampai kita itu cuman dalam berdoa itu hanya bisa berduduk dan kita itu hanya bisa termenung dan kita itu hanya bisa itu seperti jalan di dalam pikiran kita aja. Tapi justru kondisi itulah yang menjadikan kita keluar dan selesai dari masalah kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sebetulnya di saat itulah kita ini sampai pada titik menjadi hamba yang sudah pasrah. Jadi hakikatnya itu kita sudah nyerah sama Allah. Ya Allah, ternyata selama ini hamba itu terlalu berpikir bahwa katakanlah semua hal itu harus hamba lakukan seperti ini, solusinya hamba cari seperti ini, ada masalah ini hamba cari seperti ini. Tapi ya Allah, dengan kondisi yang sudah lelah tadi, itu justru yang hadir adalah rasa pasrah dan rasa sudah menyerah bahwa ya Allah, wes apapun yang sudah terjadi hamba pasrah padamu. Itu di dalam diamnya kita itu justru kalau sudah dalam posisi itu semua masalah insya Allah itu akan selesai. Karena sudah berada dalam satu titik bahwa kita itu berada dalam kepasrahan yang hanya bergantung sama Allah saja.
Kayak gitu. Jadi pasti Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita butuhkan, solusi apa yang sebaik-baiknya, solusi yang nanti harus kita dapatkan, petunjuk dan lain sebagainya, itu pasti akan kita dapatkan kalau kita sudah dalam kondisi kita berserah seutuhnya dan bergantung hanya kepada Allah. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Bahkan ada kan riwayat itu yang ketika ada orang yang sakit, ada yang dengan masalah yang berbeda-beda, tapi treatmentnya hanya satu, disuruh istighfar aja gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena dengan kita minta maaf sama Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, itu menjadikan Allah itu nanti ridho untuk memberikan apapun yang kita butuhkan. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada lagi? Ya, mungkin Bu Murda. Silakan Bu Murda. Ustazah, saya juga ingin bertanya, Ustazah. Saya tuh sulit sekali Ustazah untuk khusyuk. Mungkin agak jelas Bu suaranya, agak kecil. Halo. Iya Bu. Ya silakan Bu. Saya Ustazah sulit Ustazah untuk doa khusyuk gitu Ustazah. Saya sering berdoa ya Allah, lunaskan hutang saya. Tapi saya juga sedih Ustazah. Saya sadar. Ya tidak. Saya nggak pernah sama Allah kok seperti itu. Mengenai suami seperti itu juga saja. Kita berdoa agar suami kita memiliki sifat seperti sifat Nabi Muhammad, sifat teladan, sifat yang peka. Tapi terkadang sebaliknya. Yang kedua, terkadang sama anak saja sulit gitu mengontrol. Gimana caranya? Kekhusukan, lebih sabar atau lebih diam tapi mendoakan dari hati itu anak gimana itu saja. Ketika tadi kan ada disampaikan, suaranya Ibu tidak seberapa jelas sih. Ini ada beberapa yang sudah saya tangkap poinnya. Yang ingin saya tanyakan, ketika nih katakanlah anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya Ibu gitu ya, perasaannya gimana? Yang keluar, yang terbesit apa? Ketika anak nih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya Ibu, yang terbesit apa? Kesel saja, kesel, marah. Ya Allah, kok seperti ini kalian nak? Selalu seperti itu saja. Nah, itu. Jadi gini, Bu. Poinnya adalah, jadi kalau bahasanya ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, kan gitu. Jadi Allah itu nanti itu akan ridho terhadap anak-anak kita. Allah itu nanti akan merubah anak kita menjadi lebih baik kalau Ibu ridho dulu. Jadi sekarang Ibu dikasih ujian nih sama Allah, diberikan anak yang seperti ini gitu kan. Yang tadi kan kamu kenapa seperti ini kayak gitu. Ya Ibu diuji dulu dengan ini. Ibu ridho enggak sih gitu. Tapi kalau seperti tadi Ibu mengeluh, ya Allah nak, kenapa sih kamu selalu seperti ini? Itu kan mengeluh, Bu. Ya. Jadi itu harus mulai diganti. Jadi ketika katakanlah itu memang harus harus dilatih, Bu. Jadi ketika katakanlah anak ini berbuat sesuatu yang menjengkelkan buat kita, itulah saat dimana kita harus ridho akan hal itu. Ibu harus ridho dulu. Jadi ibu harus meluaskan hati dulu untuk ridho terhadap itu. Karena kalau ibu tidak ridho, pasti Allah nggak akan ridho dan Allah nggak akan bisa merubah anak itu menjadi lebih baik gitu. Itu konsep.
Jadi ketika katakanlah anak ini melakukan sesuatu yang katakanlah tidak baik tadi, nah kenapa sih kok tetap seperti ini? Ketika itu terjadi, yang harus ibu lakukan apa? Ya Allah, luaskan hati hamba ya Allah sehingga hamba ridho dengan sifat yang engkau hadirkan pada anak hamba. Ya Allah, jika hamba boleh memohon, lembutkanlah hatinya ya Allah, bukalah pintu hatinya ya Allah, sesungguhnya engkau yang menggenggam hatinya. Dan engkau yang bisa menjadikan dia lebih baik, dan engkau yang bisa membolak-balikan hatinya. Ya Allah, jagalah hati ini dan luaskan hati hambamu yang lemah ini ya Allah, sehingga hamba bisa melihat ini sebagai jalan hamba untuk mendapatkan pahala darimu, karena hamba ridho untuk membimbingnya menjadi lebih baik. Itu harus ada dulu, Bu. Ketika itu nanti sudah kita latih, ketika nanti kita sudah ridho dengan anak kita yang Allah hadirkan, dengan suami kita yang Allah hadirkan. Nah, nanti setelah itu baru nanti kita akan melangkah ke tahap selanjutnya bahwa kita baru berdoa minta. Jadi kalau ibu katakanlah berdoa, minta suami seperti ini, minta anak seperti ini, tapi fakta yang terjadi ketika Allah hadirkan ujian itu dan ibu tidak ridho, bahkan ibu mengeluh, nah itulah yang menjadikan itu akan semakin jauh gitu. Kayak gitu nggak, Bu? Jadi semakin nanti itu kita semakin katakanlah seperti itu, si anak ini nanti tingkahnya pasti akan semakin di luar kendali kita gitu biasanya. Semakin nanti ibu itu merasa kenapa sih seperti ini, dia nanti akan semakin jauh lebih lagi, jauh lebih lagi. Karena apa? Level mengeluhnya kita itu semakin meningkat. Sehingga anak ini nanti akan semakin jauh. Karena kita nggak ridho, Bu, sebetulnya. Jadi yang seperti itu harus, jadi itu nanti hubungannya itu nanti sama dosanya kita dalam mengasuh anak-anak kita. Kenapa seperti itu ya? Karena dengan kondisi itu akhirnya kita ini marah-marah sama dia, akhirnya kita ini memperlakukan dia jadi kurang baik kan gitu. Kan gitu, itu kan efeknya jadi panjang. Jadi itu harus pertama ditobati dulu, ya Allah, luaskanlah hati hamba, jadikanlah hamba seorang ibu yang bisa memahami anak-anak hamba, ya Allah. Berikanlah petunjukmu, ya Allah, apa yang harus hamba lakukan terhadap mereka. Berikan kemudahan hamba untuk bisa memahami mereka. Bukalah pintu hatinya mereka, ya Allah, sehingga dia bisa memberikan dan menceritakan apapun kepada hamba, sehingga hamba bisa paham apa yang dia butuhkan. Itu harus ditobati dulu yang pertama. Yang kedua, minta maaf dulu sama anak, Bu. Itu yang susah biasanya. Jadi, maafin Bunda ya. Mungkin selama ini Bunda emosi lihat adik gitu. Memang sih adik kadang bikin mama jengkel. Tapi sekarang, ayo kita sama-sama. Nanti adik, Bunda nggak marah-marah lagi sama adik. Tapi Bunda minta tolong ya. Adik nanti seperti ini gitu. Tapi itu harus pelan-pelan, Bu, bertahap nanti. Gitu. Kalau nanti dia masih sikapnya nanti masih tetap seperti itu, ya Ibu minta sama Allah. Harus ridho terus dulu, Bu. Insya Allah kalau nanti Ibu sudah ridho, bahwa Ibu melakukan semuanya karena Ibu sadar nih bahwa kita ini seorang ibu itu hanya seorang hamba yang dititipi anak sama Allah. Dan itu bukan milik kita gitu. Nah, nanti setelah itu sudah bisa kita dapatkan dalam hati kita, nanti Allah akan tunjukkan nanti insya Allah jalannya. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik Ustazah, di sini ada yang berkomentar itu binatang buas seperti hadis qudsi yang Ustazah katakan tadi, itu maksudnya gimana Ustazah? Di poin yang Ustazah sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau yang di hadis qudsi itu kan jadi kayak gini tadi ya. Sebentar.
Jadi seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Jadi ketika katakanlah saya bacakan dari atas ya supaya nanti tidak terputus. Jadi hadisnya itu wahai anak Adam, jangan pernah takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada, dan ketahuilah kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Yang kedua, wahai anak Adam, jangan pernah takut dengan kesempitan rizki karena perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan main-main, dan aku tentukan rizkimu, maka tidak perlu engkau capek-capek. Artinya apa ya? Kita cukup ikhtiar bergerak dan hati kita bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau ridho atas pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Jika engkau tidak ridho atas pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi ketika kita tidak ridho atas pemberiannya Allah seperti berupa rizki gitu ya. Jadi Allah itu nanti akan menjadikan kita ini sibuk mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Jadi dia itu nanti itu akan waktunya habis untuk bekerja, waktunya nanti itu habis untuk mengejar dunia, dan dia tidak akan pernah merasa puas seperti itu. Dan kelanjutannya, Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah tidak akan pernah kesulitan untuk ini dengan bahasa yang saya singkat ya, karena itu panjang sekali penjelasannya. Maka Allah tidak akan pernah kesulitan untuk mengurus rizki hamba-hambanya. Wahai anak Adam, jangan pernah meminta rizki esok hari, seperti aku tidak pernah meminta amal di esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hal itulah cintailah aku. Jadi artinya kalau kita tadi rela dengan kita ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, dengan kita diberi suami yang seperti yang sudah Allah berikan, diberi anak seperti yang sudah Allah berikan kepada kita, diberi rizki seperti yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita ridho, Allah akan memberikan ketenangan, dan Allah menjanjikan bahwa maka akan aku tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak ridho tadi, ya seperti hewan buas yang mengejar mangsanya di padang pasir. Jadi waktu kita, hidup kita itu nanti akan habis hanya untuk mengejar dunia. Dan apa hasilnya dari mengejar dunia itu? Sudah Allah sebutkan, kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi walaupun nanti dia itu sudah menghabiskan seluruh waktu dan seluruh hidupnya untuk mengejar dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan lebih dari apa yang sudah Allah tentukan. Seperti itu. Baik, Akhwati Villa, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin atau kita sudah cukup kan? Ya, mungkin ada closing statement Ustazah untuk Ya, para pejuang hijrah. Nah, ini ibu yang berhijrah nih Ustazah. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita inginkan, kita bungkus dalam doa, kita minta kepada Allah, kita minta kepada Rob kita. Boleh, semuanya boleh kita minta dengan seperti kita menjaga rukun tadi, kita melakukan yang awal, kita memuji kekuasaannya Allah, kita berselawat kepada Nabi, baru kita meminta semua hajat-hajat kita. Setelah semua hajat itu kita bungkus di dalam doa, kita serahkan kepada Allah, dan kita yakin bahwa apapun nanti yang Allah pilihkan itu pasti adalah yang terbaik. Sehingga nantinya kita tidak akan merasa kecewa ketika apa yang kita harapkan atau yang menjadi doa kita itu tidak dikabulkan sama Allah. Karena hakikatnya kita tahu bahwa
apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah dipilihkan oleh Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Mohon maaf ibu-ibu semua apabila ada salah kata, semuanya itu hanya dari kebodohan saya semata. Jika ada sedikit atau hal yang bermanfaat, semuanya itu hanya karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukran jazakillah khair kepada Ustazah. Jadi ibu-ibu, apapun yang Allah hadirkan untuk kita itu adalah yang terbaik dari Allah dan bagaimana kita menyikapi dan terus memperbaiki diri. Jangan keluar dari jemaah kita ya Bu ya, dan terus istiqomah dalam kajian. Insya Allah Jumat depan dengan Ustazah kita yang berbeda dan tema kita yang berbeda lagi. Sekali lagi kepada ibu-ibu, terima kasih banyak atas luang waktunya untuk hadir dalam majelis ilmu, dan kepada Ustazah kita doakan semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita pada malam hari ini menjadi amal jariah buat beliau dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.